Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Lestari dan juga Ibu Santi Susanti sebagai dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar, dan juga teman-teman yang berbahagia pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan simulasi mengajar mengenai mata pelajaran komputerisasi akuntansi, yang dimana kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Ani Rahmawati, Hasna Zafira Ilmi, saya sendiri Rafli Hidayat, dan Stevi Elizabeth Kanamanulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini nih? Ada yang semangat, ada yang kurang semangat. Udah pada sarapan belum nih? Oke, karena belum pada sarapan, nanti habis mata pelajaran ini pada sarapan dulu ya. Karena nggak mungkin Bapak ngenalin kalian satu-satu. Oke, sebelumnya Bapak ingin tanya dulu, apakah semua pada pertemuan kali pada hadir semua? Tapi kalau Bapak lihat kayaknya hadir semua lengkap nih. Bagaimana untuk sekretaris, apakah lengkap? Oke, lengkap ya. Oke, karena sudah lengkap, untuk memulai mata pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya untuk memperlancar kita dalam memahami materi, tentunya kita perlunya adanya berdoa. Untuk berdoa akan saya pimpin, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komputer akuntansi, yang dimana sebelumnya, di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai apa? Etika profesi ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, menurut teman-teman di sini semua, kan akuntansi ini kan merupakan hal yang lumrah tentang pencatatan ya. Nah, yang dimana pencatatan ini berbau atau berbau mengenai pencatatan secara manual atau tulisan. Nah, di komputerisasi akuntansi ini kita melakukannya secara digital. Nah, relevankah etika profesi? Adanya etika profesi pada komputer akuntansi, ada yang ingin memberikan pendapat? Apakah di digitalisasi etika profesi itu masih penting dan masih digunakan? Masih, pastinya masih ya, karena di komputer akuntansi ini tentunya hal-hal yang curang atau hal-hal fraud lainnya itu masih lumrah dan masih banyak digunakan ya di komputer akuntansi ini. Dan di mana komputer akuntansi ini pada materi kali ini kita akan membahas mengenai materi pengertiannya, kemudian ada poin-poinnya, contoh-contohnya, serta bagaimana komputer akuntansi ini berlangsung. Dan khususnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi akurat. Oke, yang dimana tadi sudah tujuan pembelajaran, kemudian kalian diharapkan bisa memahami materi komputer akuntansi ini, kemudian kalian siap dalam dunia kerja pastinya, karena komputer akuntansi ini sangat digunakan di dunia kerja, yang dimana semua perusahaan, kalau anak-anak semua tahu di sini, komputer akuntansi itu sangat penting dan sangat digunakan pastinya di perusahaan nantinya, yang dimana kalian harus siap untuk masuk ke dunia kerja, bisa paham tentang digital akuntansi, tidak hanya melalui pencatatan saja. Oke, boleh di next. Saya akan menjelaskan pengertian dari komputerisasi akuntansi sendiri. Nah, komputer akuntansi sendiri memiliki pengertian, yaitu sistem pencatatan atau pengolahan data yang sudah menggunakan bantuan komputer atau software akuntansi. Artinya, kalau dulu kita tuh masih mencatat secara manual, sekarang tuh kita tinggal input aja ke sistem, habis itu otomatis, dan itu bisa menghasilkan laporan yang lebih cepat, akurat, dan real time. Nah, untuk tujuan utamanya sendiri adalah meningkatkan efisiensi kerja atau membantu pekerjaan manusia dan meminimalisir human error atau kesalahan manusia, serta menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu dan mendukung dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada jenis-jenis komputer akuntansi. Yang pertama itu desktop atau offline. Nah, kalau
Kalau di desktop atau offline ini software itu diinstal di laptop. Setelah itu dibukanya tuh tidak perlu menggunakan internet. Jadi kita tinggal buka aja dan segala aktivitas yang kita lakukan di aplikasi tersebut sudah tersimpan otomatis di device yang kita gunakan. Cuma kekurangan itu adalah keterbatasan user. Jadi kita bisa buka aplikasi itu ya udah di tempat kita install software tersebut. Nah di sini contohnya tuh ada Mayop dan Zahir. Selanjutnya adalah software berbasis cloud atau online. Nah sistem ini tuh perlu menggunakan internet untuk mengaksesnya. Nah datanya sendiri itu tersimpan pada server, jadi kita bisa membuka database itu di mana aja gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan laptop tertentu gitu, bisa pakai apa aja dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Jadi user siapapun itu bisa menggunakannya. Dan yang terakhir adalah spreadsheet atau semi manual. Nah sistem ini diakses melalui jaringan internet. Itu seperti yang kita ketahui, spreadsheet itu seperti Microsoft Excel dan Google Spreadsheet ini tuh masih manual ya. Jadi walaupun pakai komputer tetap aja kita nyatet terus. Dan kadang tidak perlu menggunakan internet. Biasanya sih di Google banyak template ya, jadi kita tinggal replace saja. Oke anak-anak, selanjutnya di sini kita menggunakan Accurate sebagai contoh penerapan dari software akuntansi sendiri. Seperti yang kita tahu, Accurate ini adalah software akuntansi yang dikembangkan oleh PT Cipta Piranti Sejahtera sejak tahun 1998. Nah, software ini sama fungsinya kayak software yang lain, kayak untuk mempermudah pencatatan keuangan, stock of name, perpajakan, dan laporan keuangan secara cepat, otomatis, dan akurat. Dan software ini juga sudah mengikuti standar dari PSHK Indonesia. Untuk kelebihannya sendiri ini tuh sebenarnya enak ya, karena kayak dia tuh punya tampilan yang modern, nggak kayak Mayop yang jadul, yang mawa gitu pokoknya. Dan di sini menggunakan fitur yang sudah lengkap, jadi kita sebagai kayak pemula tuh udah gampang buat kita gampang menggunakannya gitu, gampang buat belajarnya gitu, dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis ya, karena itu software akuntansi ya pasti otomatis semua lah gitu. Terus tapi di kekurangan itu adalah berbayar, jadi kita tuh paling dapat free trial cuma sebulan ya. Nah itu tuh berbayar dan memerlukan koneksi internet, tidak seperti software akuntansi yang berbasis desktop. Dia cuma perlu tahu password sama username, kita udah bisa buka. Tapi kalau ini kita perlu internetnya dan membutuhkan waktu adaptasi bagi pengguna baru. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi akuntansi yaitu Accurate. Yang pertama itu ada dashboard. Jadi dashboard ini kayak semacam beranda di awal itu. Terus yang kedua ada modul penjualan. Nah, di dalam modul penjualan ini ada fitur yang namanya penawaran harga, juga pesanan penjualan, dan ada faktur penjualan, serta ada penerimaan pembayaran. Yang ketiga itu ada fitur modul pembelian. Nah, isi dari fitur modul pembelian ini ada purchase, penerimaan barang, faktur pembelian, dan juga pembayaran hutang. Dan yang keempat itu ada manajemen persediaan. Terus kelima itu ada laporan keuangan otomatis. Yang keenam ada jurnal otomatis. Yang ketujuh ada manajemen pajak. Nah, manajemen pajak ini berisi tentang menghitung PPN yang bersangkutan dengan pajak kayak gitu. Yang kedelapan yaitu ada multi user dan juga hak akses. Dan yang kesembilan itu ada multi cabang dan multi gudang. Jadi yang kesembilan ini, fitur yang kesembilan ini itu digunakan untuk bisnis yang punya lebih dari satu lokasi.
Jadi bisa saling berhubungan gitu, mengelola banyak cabangnya, terus memantau stok tiap gudangnya, juga konsolidasi laporan semua dari per cabang satu-satu gitu. Yang ke-10 ada integrasi sistem, yang ke-11 ada cloud dan akses online, dan yang terakhir ada pengaturan dan kustomisasi. Nah, ini ada gambar-gambar fitur dari Accurate ya, teman. Oke, anak-anakku sekalian, tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bu Stefi tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di Accurate. Nah, selanjutnya Ibu akan meluruskan untuk menjelaskan langkah-langkah output dari Accurate. Ibu akan menjelaskan langkah-langkah output dari Accurate. Nah, pertama-tama, setelah kita menyelesaikan suatu transaksi di Accurate, pasti ujung-ujungnya kita mau tahu kan gimana sih hasil outputnya, gimana sih hasil laporannya, dan gimana sih caranya. Nah, caranya mudah banget nih anak-anak, Ibu bakal tutorin. Yang pertama, anak-anak perlu pencet di dashboard Accurate ini. Kemudian, anak-anak bisa pilih dari elemen ini, kolom yang paling bawah ada tulisan daftar laporan. Nah, setelah daftar laporan ini dipencet, anak-anak akan melihat beberapa elemen untuk hasil-hasil laporan output. Ada keuangan, ada buku besar, ada kas dan bank, dan lain-lain, dan masih banyak. Nah, tampilannya gimana sih Bu? Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Misalnya, teman-teman menyelesaikan satu transaksi di Accurate. Oh iya, anak-anak. Nah, misalnya teman-teman pengen nyetak ini deh neracanya gimana sih Bu caranya? Pertama teman-teman pencet menu yang keuangan ini. Nah, kemudian anak-anak bisa pilih ini ya. Anak-anak misalnya mau cetak apa laba ruginya, apa laba rugi multiperiodenya, dan lain-lain. Di sini Ibu menyarankan buat dipencet neracanya. Nah, setelah anak-anak pencet neracanya, muncullah satu tabel periode ini. Nah, anak-anak bisa pencet tanggal transaksi anak-anak untuk menghasilkan seperti ini, laporan neraca induk konternya. Boleh di next. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan lebih dalam tentang output dari Accurate. Accurate dapat menghasilkan kurang lebih 260 report atau laporan. Yang dihasilkan itu biasanya meliputi financial report, operating report, serta analytical report. Hari ini Ibu akan bahas dari 3 ini. Pertama ada financial report. Financial report itu mencakup apa aja sih Bu? Financial report ini mencakup ini teman-teman. Laba rugi standar, laba rugi multiperiod, laba rugi anggaran, dan lain-lain. Nah, selain laba rugi juga ada neraca seperti neraca standar, neraca induk, neraca multivariat, neraca anggaran, serta neraca perbandingan. Selain laba rugi dan neraca, ada juga nih laporan lainnya seperti laporan laba ditahan, laporan arus kas dengan metode langsung maupun metode tidak langsung, anak-anak. Next. Oke, yang kedua ada operating report atau persediaan laporan dari persediaan itu. Nah, ini tuh banyak banget teman-teman karena ya memang inti dari perusahaan. Perusahaannya itu. Yang pertama ada apa sih? Yang pertama ada piutang. Piutang mencakup apa sih Bu? Mencakup yang pertama faktur yang belum lunas, umur piutang, terus rincian umum piutang, konfirmasi piutang, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada utang. Utang itu mencakup apa sih Bu? Mencakup faktur yang belum lunas, umur hutang, terus faktur belum lunas pemasok, terus rincian umur hutang, histori hutang pemasok, dan masih banyak lagi. Terus yang selanjutnya ada apa Bu? Ada penjualan. Penjualan itu mencakup apa? Penjualan per pelanggan, penjualan per merek, terus penjualan per barang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ini, aset tetap, yaitu rincian daftar aktiva tetap atau aset tetap dan histori aktiva tetap itu. Terus selanjutnya ada produksi yang mencakup apa? Mencakup harga pokok produksi, persediaan dalam proses, produk hasil produksi, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada pajak, yaitu PPN atau PPNBM.
yaitu daftar PPN atau daftar PPNBM di keluaran, dan masih banyak lagi. Boleh di next. Oke, yang terakhir ada analytical report atau laporan dari analisis. Teman-teman tuh bisa melihat dari ini teman-teman, dari di menu keuangan dan menu lainnya ada grafik perbandingan nilai akun, grafik harta bersih, dan grafik-grafik lainnya. Ini itu adalah analytical report serta mencakup dari perputaran piutang, perputaran persediaan, penjualan tahunan, analisis laba rugi bersih, terus leverage, perputaran jumlah aktiva, return of equity, return of sales, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya kita semua akan masuk ke materi komputerisasi akuntansi mengenai praktik langsungnya, yang dimana teman-teman semua bisa praktik langsung yang punya komputer ataupun laptop, yang dimana bisa langsung mengerjakan, dan juga nantinya akan ditugaskan juga untuk kalian mengumpulkan nantinya mengenai report yang ada mengenai komputer akuntansi ini, yang dimana boleh di slide ke bawah. Nah, di sini ada informasinya, informasi tentang customer, kemudian boleh di next lagi. Ini informasi dasarnya yang bisa kalian masukkan, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Hasna sebelumnya juga. Boleh di next, langsung ke transaksi. Terus. Nah, di sini ada contoh bukti transaksi yang dimana ini merupakan bukti kas keluar. Nah, yang dimana bukti transaksi ini ada bukti kas keluar. Otomatis kalau bukti kas keluar untuk teman-teman sendiri, untuk anak-anak semua sendiri di sini, bagaimana jurnalnya? Ada yang tahu? Dia bukti kas keluar itu 51.875 untuk aksuran pokok bunga. Nah, jurnalnya itu merupakan hutang bank pada biaya bunga pokok. Nah, ini tuh kalau di dalam komputer akuntansi, jadi kalian itu masuk ke bagian activities, kemudian kas bank, kemudian ke other payment. Kalian bisa langsung praktekkan di laptop ataupun komputer kalian masing-masing. Kemudian boleh di next. Nah, di sini ada bukti kas masuk, itu ada hasil penjualan, yang dimana kalau penjualan itu masuknya ke bagian sales. Nah, sales ini adalah penjualan yang dimana itu masuk ke bagian sales dari dia bukti kas masuknya itu berupa penjualan obligasi, berarti dia masuknya ke activities terus cash and bank juga. Dia termasuk deposit karena dia menjual obligasi. Terus di sini ada juga voucher seperti pembelian dagangan dan lain-lainnya. Jadi ini merupakan praktik kalian untuk mengerjakan komputer akuntansi melalui akurat dan memahami dan apanya outputnya nanti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Hasna. Oke, selanjutnya merupakan pembagian kelompok, yang dimana nanti akan ada 3 kelompok yang akan menempelkan ke bagian papan yang di depan, yang dimana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, yang dimana ini ada yang dinamakan IPO challenge, yaitu I itu input, P itu proses, dan O itu output. Jadi IPO, nah dimana input dari kelompok sini, kemudian proses kelompok sini, dan outputnya kelompok sana.
yang dimana nanti Bapak akan membacakan soal, kemudian nanti bagian input akan menuliskan jurnal, kemudian nanti kelompok 2 akan memindahkan jurnal itu menjadi kelompok buku besar, kemudian nanti bagian output menyusun neracanya. Jadi dari bagian proses itu disusun neracanya. Bagaimana? Sudah paham semuanya anak-anak? Paham, Pak. Oke, mungkin dimulai dari untuk kelompok input. Untuk kelompok input, mungkin ada yang ingin maju ke depan? Iya. Oh, udah ada bidang kelompok, Pak. Oke, karena mungkin waktu yang singkat, boleh untuk Rizky untuk maju. Jadi